Ada sekitar 14.000 bajai di Jakarta. Dan kata orang, hanya Tuhan dan supirnya yang tahu kapan bajai akan belok. Nah, seperti itulah apa yang gue rasakan soal pacaran. Hanya Tuhan dan pasangan kita yang tahu kapan hubungan kita akan berubah arah. Dari hubungan yang tenang jadi banyak goncangan. Dari makan malam yang romantis di mall, jadi berantem gara-gara ketemu mantan dan harus jawab pertanyaan, cantikan mana? Mantan atau dia? Dari sok-sok perhatian ngingetin jadwal ujian, jadi dianiaya gara-gara lupa tanggal jadian. Dari telepon-teleponan yang mesra jadi interogasi yang... Hilang kan? Hilang. Nah, kayak gini contohnya, tapi gampang. Cukup ngeles, yang cerdas. Hilang, enggak masa hilang. Emang aku ngomongin apa? Aku ngomongin apa? Ngomongin yang hilang-hilang itu yang di kepala kamu. Kamu tuh emang gak peka ya? Tahu ah. Udah 2 minggu ini Putri pacar gue ngomel melulu. Jadi wajar kalau gue butuh penyegaran. Kok kamu gak nelfon balik sih? Kan kamu yang nutup tadi, aku pikir kan. Tahu ah. Lu serius? Mau nyobain stand up komedi malam ini? Serius? Kenapa nggak kayak malam-malam minggu sebelumnya aja sih? Lu pacaran sama Putri, pulang, dimarahin? Ya gue butuh ini buat... Iya atau ngapain kek? Bantuin kucingnya Bu Yuli kawin sama kucing yang baik. Daripada dia kabur lagi sama kucing alay depan komplek. Kucing alay yang poninya belah pinggir itu, yang belang 3 itu? Iya. Nanti kalau kucingnya Bu Yuli hamil di luar nikah gitu. Tapi gue butuh nyobain stand up komedian, gue lagi mumet banget. Ya lu gak takut pingsan di atas panggung? Yan, gue punya senjata rahasia yang bikin gue tenang. Mana ya? Terserah. Tapi kalau stand up komedi lu jadi stand up tragedi, terus gue mesti gotong lu pulang, gue nolak. Karena gue tahu lu baru naik 5 kilo. Mas Anca. Jaket gue mana ya? Yang mana ya mas? Yang hijau yang ada gambar kucing ya, favorit gue. Oh, yang halamannya banyak sampulnya tebal. Gue lagi ngomongin jaket, kok lo jadi ngebahas buku sih? Oh jaket, bilang dong mas. Kan gue udah bilang dari tadi, hari ini pala lo kebentur berapa kali sih? Bentar mas. Yang ini kan yang pas dia mau. Kaos kaki ada yang bersih? Nggak ada ya berarti ya. Ini kardus udah gue suruh buang. Kalau nggak buang-buang. Kan Mas Miko belum bilang ditaruh di mana. Lo nggak bisa baca pikiran gue gitu. Udah mas, kosong mas. Kemarin saya coba ke kamar Mas Miko, mau cari kardus ini, sekalian nyemprot kamar. Terus saya nyemprotnya kebanyakan. Terus halo? Oh iya? Mas Miko? Dari Mbak Putri. Bilang gak ada. Kata Mas Miko yang gak ada tuh Mbak Putri. Iya gimana Put, sorry tadi lagi ribet. Kamu ngindarin aku ya? Enggak.
Gelang yang aku rajut buat kamu 2 minggu lalu. Tuh kan aku udah feeling kamu pasti ngilangin, bener kan? Oh, gelang. Iya, maksud aku dari tadi juga gelang. Gak penting ya gelangnya buat kamu? Mas ini jadi dibuang? Enggak. Oh beneran gak penting? Katanya tadi mau dibuang. Enggak. Aku tadi lagi Ngomong sama aja. Udah dulu ya nih, kucingku diare. Udahlah, gua aja. Buang kardus aja labil amat berbulan-bulan. Jangan. Gue telepon kamu ke HP aja deh. Kayaknya nggak bisa deh. Soalnya HP aku lagi di... Kok ada? Mobil. Hati. Bensinnya. Babil. Enggan pergi meski tersakiti, dan terbayang masa lalu menghantui diriku. Ciptakan drama komedi satir sepanjang hidupku. Seiring jalannya waktu, derap hati yang menderu. Siapkan kisahku yang baru. Ku letakkan bingkai cerita cinta di dalam kardus, berharap untuk tersenyum dan berlalu. Dan aku Iya, maaf, tadi sinyalnya hilang. Sampai di mana tadi? Oh ya, gelang. Iya, itu kan cuma gelang. Itu bukan cuma gelang. Oke deh, buat kamu cuma gelang, tapi buat aku itu tanda. Bukti sayang aku ke kamu. Lambang kalau kita itu ada. Ya, kita kan udah ada. Kamu ngilangin lagi. Nanti kalau kita nikah, terus yang ngilang anak kita, kamu bakal bilang kalau itu cuma anak gitu. Kok tiba-tiba kita udah punya anak? Tahu ah? Mas. Jangan buang sama sembarangan, Mas. Halo semuanya, selamat malam. Kalau kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya mau kenalan dulu biar enak. Supaya saya ada yang sayang. Karena saya udah lama jomblo. Boleh saya turun aja? Teleponnya udahan dulu ya. Ntar dulu dong, kamu tuh harus paham yang udah aku lakuin buat kita. Ente, kamu jangan marah-marah mulu dong. Nanti, kok malah kuntik? Udah 3 bulan, tuh main manggil aku kuntik. Kok masih inget pernah manggil aku itu? Sinyalnya udah mulai hilang nih. Miko. Kamu sudah siap? Oke, sekarang giliran kamu. Tidak usah gugup, tidak usah nervous. Biasa aja, yang lain tadi juga begitu. Enggak, ini mau pipis soalnya nggak bawa celana jadi. Oke. Iya. Ya. Ya. Bagaimana? Seru malam ini? Lanjut. Berdua sama ceweknya? Iya, oke. Langsung saja kita panggilkan dia yang kalau ngomong tidak pernah ditangkapi sama ceweknya. Michael. Bisa diobrolin sama ceweknya sudah melawak. Dari baunya sih kayaknya gak lucu nih, gawat.
Tes. Ini baru pertama kalinya lo gue stand up komedi gini. Biasanya cuma lihat di TV. Masa sih? Iya, beneran. Bentar ya. Ini cincin sama kalung. Dan sini ada tanggal jadian kita. Kayak yang kamu mau. Kamu so sweet banget deh. Ini tuh percis kayak punya Dinda sama cowoknya yang anak Malam kuliahan. ini gue mau... Cowok gue baru ngebeliin gue kalung sama cincin dong. Halo semuanya, ini Mas sama Mbak ABG di depan nih. Mas, Mbak ABG boleh ke belakang aja nggak tuh, ada posternya Super Junior lo. Ganteng. Kenapa lo? Sirik ya. Jadi saya mau stand up komedi gitu ya, ngomong lucu gitu kan. Bangsa Indonesia seharusnya tidak romantis ya. Coba lihat cerita dongengnya. Bandung Bondowoso, buktiin cinta harus buat 1000 candi dalam 1 malam. Bikin sevel aja kan gak secepat itu ya. Terus Sangkuriang, dia pas masih kecil diusir ibunya, udah gede naksir ibunya, makan hati bapaknya, dikasih tahu ngambek, nendang perahu jadi tangkuban perahu. Dia nggak bisa ikut timnas sepak bola kan, bisa gunung semua gitu negara kita Dia kan. kan ditembaknya di Gunung Tangkuban Perahu loh. Ingat kan? Yang abis itu kita ngirim gas beracun di atas gunung. Iya. Yang kita koma bareng di rumah sakit. Iya, terus kita ketemu di mimpi masing-masing deh. Kita kan jadinya di alam mimpi loh. Lo aja kali yang gak romantis. Topik lain deh ya, kita ngomongin artis yang lagi ngetren, Cherry Bell. Sorry, Mas siapa tadi? Ayah. Miko. Mas Miko mau ngeredekin Cherry Bell. Mas Miko nggak tahu, saya Caca, saya ketua Cherry Bell chapter Bantar Gebang. Bentar, lo berdua pacaran terus panggilan sayangnya ayah bunda. Iya, emang kenapa? Lo kelas 10? 10 kurang 9. 1 SMA. Lo kelas 1 SMA panggilan sayangnya ayah bunda, emang lo udah beranak apa gimana sih? Mas, kok jadi sewot sih? Kita berdua aja punya panggilan sayang kok. Ya kan, Yang? Iya, Yang. Yang lebih mending ya daripada ayah bunda ya. Kecuali kalau kayak di Twitter gitu kan, ngomongnya yang tapi tulisannya YANK bukan YANG. Itu ngomongnya juga aneh kan, dibaca juga aneh banget. Metagi yang, I love you yang, ada K-nya gitu kan. Belum lagi panggilan saya yang aneh-aneh kayak bebek lah, ibab lah, apa. Kenapa itu yang jadi masalah ya? Panggilan itu untuk orang yang kita sayang kan. Ya iyalah. Kok palsu? Itu kamu dari tadi kayak gini, maksudnya mukaku bagus gitu ya? Ini tuh buat ngukur supaya proporsi gambarnya itu sama. Masa kamu nggak tahu, Ted? Ted. Panggilan sayang aku ke kamu. Si Angel kalau manggil pacarnya itu Ndut, soalnya cowoknya gendut. Nah, kalau kamu Entet, soalnya kamu kontet. Kenapa? Nggak suka? Enggak apa-apa kok. Entik. Entik. Cantik. Nora. Tapi kan itu nggak palsu dong. Kita milih sendiri kok. Terus nggak boleh gitu kalau misalkan pacaran punya panggilan sayang. Jangan ngomongin pacaran dulu deh. Pas PDKT aja, kita sering jadi versi yang beda dari diri kita sendiri. Maksudnya? Cowok, kalau lagi PDKT, jadi sok pahlawan. Ini kan mobilnya semua ada di sebelah kiri. Ya, terus? Biar aku aja ya yang di sebelah kiri. Loh, kenapa sayang? Biar nanti kalau ada mobil, biar aku yang ketabrak. Ya? Biar kalau ada mobil aku yang ketabrak. Emang badan lo dari batu pualam. Kalau lo ketabrak mobil, lo sama cewek lo akan sama-sama ada di atas kap mobil. Romantis tapi percuma kalau nggak ngerti fisika dasar. Kayak lo ngerti fisika aja. Percepatan mobil akan menimbulkan gaya yang mendorong balik cewek dan cowok ke atas kap mobil. Kemungkinan mereka berdua selamat hanya 2,9%. Nah, mana?
Tapi kita nggak lebay gitu ya pas PDKT ya Kipli. Lo kayak nggak pernah lebay deh pas PDKT. Mas Miko. Ya enggak lah. Kamu tidur dong, kan besok pagi mau ke pet show. Ya udah, kamu dong tutup telepon. Kamu yang duluan. Kamu. Kamu. Kamu aja. Kamu aja. Kamu. 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 Ya udah deh kalau kamu maksa. Udah. Loh, Tat. Kok tutup beneran? Intinya ngerasa aneh gak sih? Kita pas PDKT aja harus menjadi orang lain. Gimana pas pacaran? Ya emangnya kenapa sih? Masalah amat kayaknya. Kita habiskan dalam berpacaran, semakin masing-masing dari kita berubah menjadi orang lain. Kemungkinan berhasil berpacaran hanya 2,9%. Gue bilang hubungan kayak gitu kena sindrom BTB ya. Berubah tidak baik. Sebentar Miko, gimana dengan kita yang udah nikah? Oh, kalau nikah tuh kayak masuk kandang kucing. Masuk kotak, sempit, udah siap buat dicakar. Dicakar lagi, sembuh dicakar lagi. Kasian deh pokoknya. Kok lo dari tadi sinis banget ya sama cinta? Teori dari mana sih? Ini mobil dari kiri, saya aja yang di kiri. Miko, kok diem aja, jawab dong. Ini kayaknya waktunya juga udah mau habis. Dan ini kan acara stand up komedi. Jadi pasti banyak komedian lain yang udah Miko, mau. peserta selanjutnya nggak jadi naik. Kenapa? Katanya sih mobilnya dirusak sama ormas preman yang mau arisan. Kamu terusin, ya. Apa sih? Pak, si Richard. Nah, udah biarin aja. Feeling saya anak ini bagus. Ayo dong, lanjutin. Cinta pasti akan ada untuk selama-lamanya. Ya kan, Ayah? Ya dong, Bunda. Nanti Ayah bakal beliin Bunda boneka yang gede banget. Buat nemenin Bunda tidur selama-lamanya. Tidur selama-lamanya. Mampus maksudnya kali ya. Palingan juga si Miko belum pernah punya pacar. Punya? Palingan juga gak pernah digodain tante-tante di busway. Pernah? Kado saya dong, tolong kado saya. Teori gue datang dari sini. Gue udah sering sayang sama cewek, dan setiap kali gue jatuh cinta, gue pasti akan nyimpan barang pemberian dari mereka atau yang ngetin gue sama mereka di sini. Di sini ada barang peninggalan dari 21 mantan gebetan gue. Dari gebetan? Tuh kan, bukan dari pacar. Gue bilang sekali lagi ya, pacar gue punya. Palingan juga udah diputusin. Ini lagi ngomongin pacar gue. Ini gue lagi ngomongin apa yang barang-barang di dalam sini ngingetin. Bahwa orang yang kita suka, cepat atau lambat, pasti akan berubah. Masih mau denger gak sih? Lanjut dong, enak aja. Masa nikah disamain kayak kandang kucing? Emang istri saya ini kucing gagong apa? Tahu nih, tanggung jawab dong. Ini kado yang tadinya mau gue kasih ke Kirana. Gue ketemu Kirana pas lagi ngantri ATM. Gila tuh cowok. Apa susahnya sih muji gue? Ngaku potong rambut aja enggak? Iya, gue aja udah training cantik kayak gini. Gak dipuji sama sekali loh. Puji dikit kek. Sorry. Ini duitnya ketinggalan. Bagus tuh belum lecek. Ih kamu, baru kenal udah perhatian. Udah muji-muji lagi. Gue suka sama Kirana karena sama dia gue jadi berasa cowok yang perhatian banget. Namun semakin lama kebiasaan Kirana pengen terus dipuji dan diperhatiin jadi ekstrim. Sampai gue harus bohong ke dia. Kok aku jadi kelihatan gendut sih pakai baju ini? Pasti bajunya yang salah kan? Iya, itu bajunya yang salah. Sini bajunya.
Dasar kamu baju nggak tahu aturan. Contoh lainnya, pas lagi ngapel di rumah dia. Kalau lagi berduaan pasti nggak boleh bengong. Padahal ngobrol juga udah 2 jam, nggak tahu lagi mau ngomongin apa. Kamu kok bengong gitu sih? Nggak apa-apa. Mikirin apa sih? Nggak mikirin apa-apa. Mikirin mantan kamu ya? Enggak. Jangan bohong. Sumpah enggak. Ya udah, aku jujur. Sebenarnya dari tadi aku mikirin masa depan aku sama kamu. Ah, kamu. Seharusnya kan I love you just the way you are kan? Lo udah coba jujur ke dia apa belum? Kayaknya itu yang jadi problem kamu ya? Jujur ya? Ih, kok aku kelihatan gendut sih pakai baju ini? Si bajunya salah kan? Pakai. Bakar. Bakar. Ini butiknya yang salah. Bakar. Enggak, itu gelambir kamu yang salah. Udah klewer-klewer kemana-mana. Masukin baju dulu sana. Pikiran kamu tuh yang lemaknya harus dibakar. Seandainya kita bisa ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau kayak gitu, pasti banyak pacar panggang. Jadi bagian mana yang mau dibakar dulu? Cara yang gue pilih buat jujur adalah beliin dia baju garis-garis. Supaya dia sadar sama badannya. Tapi setelah gue pikir-pikir, mending gue menjauh. Loh, kok kamu malah ninggalin sih? Ya iya, sebelum akhirnya kena sindrom BTB sendiri dan ditinggalin. Tapi apakah Anda pernah berpikir dari sudut pandang dia? Kalau di butik itu, baju itu ya memang salah. Apa sebenarnya ada ukuran baju buat dia di butik itu? Ya, tapi kan sebenarnya... Saya ini susah sekali mencari baju. Karena baju-baju di mall dan di butik itu diciptakan untuk orang yang berkulit terang. Dan ukurannya sudah diatur. Ya kan? Coba ngertiin dia dong. Udah bayar? Udah, Pak. Ayah, aku nggak gitu kan? Tapi maksud ayah beliin aku baju bawa kado apa? Aku bulat gitu. Ayah mau ninggalin aku ya? Enggak, Bun. Ayah gak bakal ninggalin Bunda. Selamanya. Ini kelihatan maksa loh. Tenang aja. Kalau emang tugas kuliah kamu buat bikin profil orang lanjut usia, kenapa nggak pakai yang kamu aja buat jadi model? Udah kamu aja, kan adanya kamu sekarang. Ntar di hasilnya nggak aku tuain lagi deh kamu. Ted, kalau aku jadi tua, kamu bakal ninggalin aku nggak? Kalau aku jadi jelek, keriput, nyebelin, pakai cewek lain, gimana? Kifli, selamanya itu lama banget loh. Lo inget nggak orang yang dari tadi duduk di situ? Ya pas sudah lama nungguin pacarnya dan akhirnya pergi. Bukan. Si Miko itu orangnya negatif terus sih. Positif dong, Miko. Positif. Dan ini positif. Gue udah pernah nyoba buat positif. Ini Agnes, mantan gebetan gue yang tadinya gak punya rasa percaya diri. Bawaannya minder.
Gue harus berkali-kali ngasih lihat hal yang positif dari diri dia. Gue senang karena gue berasa penting. Gue selalu dengerin. Gue dukung dia untuk masuk dunia fashion dan jadi fashion stylist. Itu dandanan kamu harus kayak gitu ya? Teman-teman Facebook aku pada ngeliat foto kita berdua loh. Oh, yang pas kita nyasar ke Dufan itu? Iya, yang itu. Tapi mereka malah pada dislike semua. Aku disangka foto sama gelandangan. Abis ini kita langsung ke bioskop aja gimana? Pas kesana pas filmnya mulai nih. Atau kamu mau kemana? Ke ITC Mangga 2 lagi? Ini bukan baju mall aku. Ini baju buat makan malam. Nanti kalau bajuku nggak matching sama posternya gimana? Gitu. Karena mikir positif, gue udah mengubah dia menjadi monster berbaju matching. Terus lo pergi lagi? Tapi Mas Miko kayaknya emang butuh saran fashion deh. Masa kaos kaki aja beda sebelah sih? Itu juga sepatu. Apa susahnya sih diganti? Udah gak muat pakai diinjek-injek gitu. Udah buang. Enak aja, ini favorit gue dari zaman SMA. Beli pakai duit sendiri hasil jualan makanan kucing. SMA. Sekarang Mas umur berapa? 25, emang kenapa? Ya intinya kan bukan itu ya. Gue sama Ayah bajunya samaan terus. Ya kan Ayah? Iya Bunda. Waktu itu Ayah sampai bela-belain pakai baju pink dong. Soalnya gue juga pakai baju pink. Kipli, itu serem loh. Kayaknya si Miko ini orangnya kurang adaptif deh. Kamu kurang bisa beradaptasi sama pasangan kamu. Kurang adaptif. Ini punya Laksmi, mantan gebetan gue yang tinggal di sekitar Cibinong. Dia bangga banget sama daerahnya. Soalnya sempat masuk Guinness Book of Record tentang banyaknya petir dalam setahun. 322 kali dalam setahun. Dan setelah 1 bulan gue kenal sama dia, Jakarta sering hujan deras, dan dia kesambar petir. Dan dia masih hidup. Awalnya gue suka sama dia karena dia unik banget, anti kemapanan. Buat dia mandi itu hanya ilusi kesegaran. Jadi kita nggak usah mandi, cukup ngerasa segar aja. Dan dia suka banget ke perpustakaan, bacaannya berat. Marcus, Zizek, Derrida, lucu, uber intelektual. Apaan tuh? Gak tahu, pokoknya kedengarannya keren. Semuanya baik-baik saja sampai akhirnya petir itu nyamber dia dan dia jadi apa ya kata yang sopannya? Gajah. Ayo dong jangan situ. Hah? Iya, nanti kau follow Twitternya. Miko. Iya. Kamu tahu gak sih? Semenjak aku kesambar petir minggu lalu, aku sekarang jadi bisa ngeliat hantu. Kamu serius nih? Aku bersyukur banget loh. Dunia ini tuh fana, Miko. Penuh duka. Jakarta mau tenggelam, kamu tahu? Tapi kiamat gak jadi kan ya? Kita tuh sekarang harus berkomunikasi malam yang mati. Terus sekarang sebelah kiri kamu ada hantu yang lagi nyiumin pipi kamu. Hantunya cewek atau cowok? Cowok. Dan sebelum gue jadi sasaran nafsu hantu-hantu lain, gue pun meninggalkan dia. Maaf. Tes. Maaf Mas Miko. Kita ini bangsa yang spiritual. Anda paham nggak? Teman sampean tadi itu siapa? Si Bakmi. Laksmi, Pak. Iya, si Mami. Apa yang dia katakan kan tidak ada salahnya. Bahwa dia melihat, merasakan,
ada sebuah arwah yang spiritual di dekatnya. Itu hebat. Sampean ini malah nggak menghormati dan meninggalkan dia. Kasihan sekali hantu cowok itu. Apa dia nggak punya hak untuk mencintai? Anda itu malah nggak punya spirit diskriminatif. Mau kemana bangsa ini? Kalau anak mudanya begini. Belum bayar, Pak. Miko ini emang parah banget ya. Nggak positif, nggak mau jujur, diskriminatif juga. Makanya suka ngasal. Apaan? Nyalain Salah orang, nyalain cinta. Nggak tahu diri sendiri yang salah. Aduh, cinta kalau dipaksa untuk berubah, cepat atau lambat, kalau nggak tahu kapan harus pergi, pasti ada yang patah hati. Malam ini aja ada yang patah hati. Kalian ingat kan, orang yang dari tadi duduk di situ, masa kalian nggak ingat? Ambil. Iya, iya. Bisa. Itu sini. Ya. Lagi. Dapat gak, Jun? Dapat. Dengan Mbak Nadia. Iya. Mbak Nadia, Anda masuk dalam kita. Program TV paling keren di Indonesia, disiarkan Indonesia, Brunei dan juga Korea Utara. Ya. Mbak Nadia, apakah Anda kenal dengan Fajrul? Kenal? Sambutlah Fajrul! Cintaku padamu. Ini cinta. Itu apaan? Acara teriakan cinta. Pemirsa yang nggak pernah nonton TV sih. Untuk kalian semua, inilah dia. Tunggu. Jadi cowok rapi yang dari tadi nunggu itu ternyata bikin kejutan? Menurut lo? Nadia, kita sudah pacaran selama setahun ini. Aku kira ini saat yang tepat. Saat yang tepat untuk apa ya, Fajrul? Nggak mungkin kan dia mau... Kamu menikah denganku? Mau, Fajrul mau. Pemirsa yang beriman, ini semua hanya bisa terjadi di Teriakan Cinta. Aku kesemutan nih. Sabar ya, Ted. Kalau aku nggak nemu balerina yang cocok. Tapi aku kan cowok. Iya, tapi itu muka kamu lebih feminin dari balerina terakhir yang ketemu aku. Ntar kan di gambar tinggal aku panjangin rambut kamu. Kamu jangan ngasih perhatian gitu deh. Soal apa? Itu kan adek aku mau nikah tahun depan. Mama aja minta kamu ngurusin catering. Ya terus? Ted, ini tuh adek aku yang bawa bonekanya kemana-mana. Baju masih suka minjem. Pacaran aja masih aku yang jodohin, biar kita gak digangguin sama dia. Dia adalah aku. Kita gimana? Aku gimana? Laku. Kamu kan bukan keripik pedas meci level 10. Ted, kapan kita mau... Put, lihat di atas ada apa? Miko, mereka aja bisa pacaran setahun terus mereka nikah. Pakai ngajaknya di acara TV lagi. Gimana tuh? Mereka nggak masuk kandang kucing kan? Waduh, hanya kalau jalan hati-hati. Udah stop. Ah, ini joget mulu. Kalungnya juga ya. Nanti aja Iwan. Kenapa sih? Ya kan kita di sini sampai malam. Nanti aja ya. Kayaknya lo harus belajar dari mereka deh, Mas Miko. Nah, bener tuh Miko. Kamu tuh harus baik belajar supaya kamu bisa pacaran lama, terus kamu nikah deh.
waktunya boleh ya Mas ya? Rekam cepet. Oh iya, ambil gambar. Ya, begini Mas. Mau minta pendapatnya Mas mengenai perjuangan cinta Fajrul dan Nadia tadi Mas. Silakan Mas. Ya heboh banget ya, saya pikir ada razia, padahal kan nggak ada artis. Ya namanya juga teriakan cinta Mas, harus heboh. Mau kirim salam mungkin Mas yang di rumah Mas ya? Iya boleh buat teman saya Rian, kucing saya Morganisa, pembantu saya. Pokoknya 100 jutanya itu buat aku, kamu terima 50 juta aja. Kamu tuh egois banget sih ya. Waduh, bener kan Her? Mereka ribut lagi soal duit ya tuh. Iya, untung kita udah kasih tahu mereka Mas, gak boleh bawa senjata tajam di sini. Kan bahaya, jadi rame kan. Pokoknya ya, Tunggu. Mereka dibayar? Oh, enggak Mas. Oh. Mereka nggak hanya dibayar loh, tapi mendapatkan sebuah mobil. Semua ini hanya terjadi di teriakan cinta. mobilnya itu buat mana? Ini rekam beruang itu Mas, misi mas. Maaf ya. Ambil gambarnya cepat. Baru kamu. Kamu tuh egois. Kamu egois. Enak aja, pokoknya mobilnya buat mamaku. Buat mamaku. Enak aja. Ini tanpa skrip ini lebih oke kan? Bukan? Emang yoi. Punya pasti tinggi. Ini kafe, bukan buat tempat keributan. Kalau mau ribut, Jangan-jangan cinta emang nggak perlu dituntut macam-macam. kalau mau ribut silakan. Ya segitu-gitunya aja. Ayo keluar. Keluar. Gak perlu dotak-atik. Benar, gak usah juga ditandai macam-macam. Kayak Caca dan kalung tanggal jadiannya, paling juga baru 2 minggu. Enak aja. 3 minggu, tahu. Gue udah nyoba buat jujur, gagal. Gue udah nyoba buat positif, hasilnya malah negatif. Gue bahkan udah nyoba untuk beradaptasi, super nihil. Apalagi coba? Berubah total jadi orang lain? Meskipun cuma 2,9% kemungkinannya. Pernah juga? Ini bukti. Gue anak baru. Siapa nama gue? Ade. Ade atau kakak? Kakak Ade. Bego lu ya. Ya ampun, lo gak apa-apa? Dasar kakak senior tuh pada jahat banget ya. Sini, bantuin. Sorry. HP gue bunyi. Bisa romantis. Iya, Clara itu seru. Dia banyak tahu. Dia bisa jawab apa aja, bisa ngatur segalanya. Tapi setelah berapa lama, Clara mulai menunjukkan sindrom BTP. Miko, mendingan kamu ngeband Gi. Biar seru hidup kamu. Lagian percaya sama aku Miko. Jadi anak band itu keren. Gaya kamu udah anak band banget sih. Tapi kaosnya jangan itu dong. Tapi ini kan band. Tapi itu kan boy band. Mas? Ya. Ini bener kacamata yang paling sering dipakai sama musisi? Iya, benar. Masa sih? Tapi kok kayaknya kurang gimana gitu. Yang kasih lo sering kok bilang itu. Oh, oke deh, 1. Nah, ini Miko, gaya kamu baru musisi banget. Gimana? Kamu suka nggak? Atau kamu yang lain?
selera aku emang keren banget. Abis ini kita jadi ke toko buku kan? Miko, kamu tuh gak bosan apa? Baca buku mulu? Mendingan ntar kita ke Dragon Swim aja. Aku dapat guest list nih. Yuk. Clubbing, tapi aku alergi dingin, nanti gatal-gatal. Miko, kamu tuh serius gak sih sama aku? Ya udah, kalau kayak gitu nurut dong. Yuk. Ibarat Power Ranger, gue bertransformasi dari Miko yang dulu menjadi Miko yang baru demi orang yang gue sayang. Kayaknya kelinci nggak makan kacang deh. Udah aku ajarin kok. Kan? Ini buat ngerayain kita 40 harian saling kenal. Coba aku lihat. Thank you, Miko. Wow. Kamu ingat nggak kita ngedate pertama kali itu nonton Ice Age yang kedua? Ya inget lah, Ice Age gitu. Itu kan film favorit kamu. Karena kamu bilang, tuh binatang-binatangnya kayak teman-teman kamu kan. Saya lupa. Nah, aku memutuskan untuk nggak suka lagi sama Ice Age. Aku udah beliin kita tiket konser DJ David Guetta. DJ siapa? DJ Guetta, masa kamu nggak tahu? Dan biar nggak mabuk darat lagi pas lagi goyang, aku udah nyiapin ini. Kok aku jadi nggak bisa ngeliat mata kamu ya, Miko? Dan Clara punya rencana lain. Udah deh, mendingan kamu berhenti aja jadi anak band. Kamu ngerti fitness nggak? Nggak. Percaya sama aku, Miko. Fitness itu keren. Nih. Seiring dengan gue melepaskan kacamata hitam gue juga ngelepas dia dari hati gue. Tapi Miko, kamu sama Clara pernah bilang nggak, kamu itu yang mana? Identitasmu apa? Ceritanya kayak kita sebelum... Iya bener, ini kayak cerita kita dulu, Ayah. Kalian kenapa sih? Mantan gue dulu suka pakai kacamata hitam. Ya terus? Gue sama mantan gue pernah ke kebun binatang. Terus gue pulang, terus gue ketahuan selingkuh sama Kipli. Lo dulu selingkuh? Dulu, Ayah selingkuhan gue juga dulu selingkuhan Ayah. Apaan sih, itu kan masa lalu. Ingat lagu itu yang masa lalu. Ya, tapi tadi denger gak kata Mas Miko? Kalau ternyata kita berawal dari sama-sama pengen nyari orang lain. Ayah pengen Bunda berubah. Apa jangan-jangan nanti kalau misalkan Bunda gak kayak apa yang Ayah mau, Ayah bakal selingkuh lagi. Iya ya, Ayah bakal selingkuh lagi. Bukannya kamu pengen aku berubah ya? Nih, kacamata ini bolong kayak gini. Belum lagi aku suruh pakai pakaian kayak gini. Bawa foto kemana-mana. Sebenarnya yang pengen berubah itu aku apa kamu sih? Kayak tulus buat Bunda. Mungkin emang semua orang akan berubah. Kita pada akhirnya akan mencari orang yang lain, yang baru, yang bisa love us just the way we are. Kamu ngerti kan, Putri? Putri. Caca, lo ngerti kan? Pakai kalungnya. Ayah pakai kalungnya. Ayah beneran gak suka ya sama kalungnya? Aku pernah pakai cincin, kalung, dan aku nggak suka.
Aku pernah diangkut sama Pepe waktu nunggu bis di Manggarai. Dikira banci mangkal. Apa jangan-jangan kamu juga gak suka kita ya bundaan gini? Malu sih sebenarnya. Ya udah. Kipli, Iya. kita putus. Apaan kok putus? Kita putus. Bunda, aku gak mau putus ya. Apaan sih kamu? Bunda, aku gak mau putus. Apa sih? Kuriti, Bunda, Kuriti tolong. Bunda, apaan sih? Bunda, Kuriti tolong. Orang ini ganggu saya. Bunda, apaan? Kuriti. Orang ini gak mau bayar. Bunda. Apa sih? Aku gak mau putus sama kamu. Bunda, apa sih? Ayo, Pak, ikut saya. Ayo ikut saya ke pos. Cepat, Pak. Ayo, Bunda, aku gak mau putus, Bun. Cepat, Pak. Ayo, Bun. Ayo, Pak. Bun. Segampang itu. Hanya yang gampang sih. Harus ganti bio Twitter, foto avatar, unfollow, hapus WhatsApp, Line. Ribet tau. Kipli tuh gak kayak apa yang gue sangka. Seharusnya gue gak dengerin apa kata Mas Niko dari tadi. Putri, bentar dulu dong. Aku kan belum selesai. Apa susahnya sih urus catering doang? Kamu tahu gak sih, catering itu ada ribuan di Jakarta. Namanya mirip-mirip lagi. Catering Bu Joko, Bu Jono. Mau ngurus yang lain? Mau jadi pagar ayu? Oh. Ya gampang sih buat kamu nyari kebaya. Pakaiannya juga gak butuh banyak. Ya gak gitu juga. Ted, ngurus kucingmu aja aku bantuin loh. Ini sekarang adik aku. Kapan sih kamu ngasih hal yang sama yang aku kasih ke kamu? Put. Tapi aku sayang sama kamu. Aku lebih sayang sama kamu. Gue akhirnya punya pacar, Putri. Cewek yang awalnya percaya orang gak perlu berubah demi apapun, termasuk cinta. Ada juga yang mau sama kamu. Kok bisa? Gue yakin putus. Dia perlu orang lain. Tapi caranya gimana ya? Putuskan dia di saat dia lagi happy. Oh gitu? Ya, karena kalau dia lagi happy, perasaan sedihnya kan tidak terlalu mendalam. Apa gue bawa dia ke taman bermain, terus gue putusin? Seru ya, tinggi banget. Putri, ada yang harus aku bilang sama kamu. Ya, apa Miko? Miko. Kalau gitu, putusin aja dia pas dia lagi paling sedih. Begitu? Iya dong. Kan jadi gak berasa sedihnya diputusin. Oh, jadi dulu maksud kamu itu begitu? Hah? Tapi masa gue harus nunggu hamster kesayangannya mati? Dan kamu, Bernard, selalu saja bisa membuat kami tersenyum. Matamu yang sayu, senyummu yang manja, sudah tiada lagi. Semoga kaki-kaki kecilmu yang tidak pernah lelah melangkah ke arah bunda kesukaanmu itu keluar dalam ingat kami. Terlalu cepat, Bernard. Kenapa? Pernah mutusin orang nggak? Paling ngejauh dari gebetan-gebetan gue ini. Nah, pakai aja cara lo buat ngejauh dari mereka. Ini pas gue ngejauh dari Ratna. Jadi gitu, kayaknya kamu udah mulai gak nyaman sama aku. Dan aku juga ternyata gak bisa, cuma nemenin kamu mukul-mukul bola doang. Sebaiknya... Mantan gebetan ada yang kerja di material? Atau pernah ngegebet kuli bangunan? Masih belum ingat nih punya siapa?
Ini pas gue ngejauh dari gebetan gue lewat telepon. Nah, di kanan itu kegedean, mendingan dipindahin. Kalian tahu nggak? Kemarin itu aku kan ke Ancol sama Roy. Dan itu romantis banget. Romantis. Halo. Halo Juli. Juli. Gebetan gue nelpon. Halo Miko. Ada apa? Juli, mungkin kamu ngira ini bukan apa-apa. Tapi kamu harus tahu. Kita lebih baik gak ketemu lagi deh. Halo? Juli, halo? Susah amat sih mutusin pacar lo. Lo takut kali. Lo takut kehilangan dia kan? Lo takut dia gak ada lagi buat lo. Enggak. Bohong. Mas Piko gak sehebat yang gue pikir. Labil. Kayak gue. Oke, gue putusin langsung. Lewat Twitter. Aku mau putus soalnya aku ngerasa kamu berubah menjadi orang yang aku tidak kenal lagi. Seperti hubungan-hubungan yang sebelumnya aku lewati. Mungkin ini sudah menjadi nasib sebuah percintaan. Ketika kita tidak bisa mencintai seseorang apa adanya lagi, kita harus mencari orang lain. Panjangan. Masa sih? Bilang aja bosan. Kayak anak SMP. Ya tapi itu tadi kepanjangan. Sengaja ya, biar gak muat di tweet. Ya udah, gue bikin singkat. Tuh. Gue pikir gue nge-tweet ke DM, gak taunya malah ke timeline sendiri. Tapi paling juga gak ada yang peduli ya. Tapi kok ini di RT temen gue ya? Emang salah nih denger saran ABG buat putus. Miko, tapi kamu pernah gak diputusin? Ini adalah gue waktu SD. Maaf ya, dari SD gue udah bau ketek, jadi harus pakai deodoran dari dulu. Waktu itu bulan September. Jakarta belum semacet sekarang, dan laki-laki dengan belahan dada rendah belum ada yang muncul di televisi. Masa-masa itu adalah masa yang tenang, untuk gak mikirin apa-apa selain sekolah dan jatuh cinta. Sore itu seperti ada magnet yang tidak biasa menarik gue pergi. Dia menyeberang jalan, gue hanya bisa memandangi ke kejauhan. Gue hanya bisa melihat punggung dia, dan payung berkuping lucu itu pergi menjauh. Gue berdiri selama hampir 3 jam. Romantis. Tapi abis itu gue diare 3 hari gara-gara masuk angin. Gue bersumpah. Gue harus tahu siapa nama cewek itu. Bu, tahu cewek yang suka bawa bapaknya gak ada kupingnya gak? Ibu mah nggak tahu, Miko. Yang ibu tahu, kamu teh belum bayar ayam goreng yang kemarin. Udah, di atas sama tuh. Gue jadi berharap tiap hari turun hujan, biar gue bisa ketemu dia lagi. Hujan gak turun-turun. Gue sampai nyoba baca buku panduan tarian hujan dari Jepang. Tapi ternyata gue baca kebalik. Langit malah makin cerah. Tapi kebetulan bisa ngedengar kita di saat yang kita gak pernah duga. Top, aku boleh payungan sama kamu? Kamu kelas berapa? Kok aku gak pernah lihat kamu? Aku? Oh, aku kelas 5, Be. Oh ya maaf ya, aku sambil mainnya nih. Oh, adik kelas aku ya. Pantes aku gak pernah lihat kamu. Nama kamu siapa? Alindi. Oh, aku Miko.
Apa? Miko. Loh, kok sama sih kayak nama peliharaan aku? Nih, namanya tuh Miko juga. Kamu mau nggak jadian sama aku? Mau? Yang seru, kami jadi suka main Tamagotchi bareng. Kamu udah kasih makan si Mumi belum? Udah. Kamu udah kasih makan si Miko? Udah kok. Malahan tuh ya, si Miko tuh makannya banyak banget. Si Miko kayak lagi. Semuanya baik-baik aja sampai pada sebuah hujan yang bikin jendela lebih tebal dari biasanya. Miko. Iya Lidi. Aku mau putus. Maksudnya? Iya, aku rasa tuh kita udah beda. Aku tuh ya, tambah tinggi. Terus aku juga udah bisa lulus di ujian piano. Loh, berarti kamu tuh beda. Enggak dong, kamu tuh yang beda. Kamu tuh ya, tambah pendek. Terus kamu juga makin bego main piano. Tapi kan aku udah makin jago main Tamagotchi-nya. Tuh kan, kamu gitu-gitu aja kan? Iya udah deh. Tamagotchi-nya buat kamu aja ya. Nih. Udah Miko. Sedih banget. Enggak juga. Bentar ya. Itu pertama kalinya gue jadian dan pertama kalinya gue putus. Pertama kalinya gue tahu ketika orang jatuh cinta pasti salah satu atau keduanya ada yang berubah. Dan di saat itu kita harus pergi meninggalkan satu sama lain. Karena kita bukan kita yang dulu. I love you just the way you are. Sekarang PR-nya adalah nyari barang dari Putri untuk dimasukin ke kardus. Ini CD yang gue dapat pas awal-awal jadian sama dia. Lirik lagunya pas banget. Gara-gara lagu ini, waktu itu gue pelukan sama dia untuk yang pertama kali. Tapi filmnya tadi romantis banget ya. Itu tuh film animasi favorit aku. Kamu aja sampai nangis 7 kali gitu. Aku nangis bukan gara-gara filmnya, tapi di dalam bioskop ada yang motong bawang gitu. Apaan sih? Forever. You and I were stars of the sky. You and you were in love. We're in love. So high. We fly. Kamu mau nggak jadian sama aku? Try to make a better living. You and I. Gedein volume. Jangan dibuang dulu deh, siapa tahu gue masih mau denger kapan-kapan. Nyanyiin dong, mau denger. Ngomong mulu dari tadi. Atau saya nyanyi aja gimana? Bentar.
as you can. Well, everything will be alright when you are with me now. You're the best that I have ever had. You and I, we stars in the sky. You and I, we're in love. We fly so high, we try to make a better living. You and I, we're in love. We're in love. Miko, when you're in love, you're the star. Andai tiap hari bisa kayak gini. Ini gue beli buat ketemu bokap nyokapnya Putri pertama kali. Jadi tadi kamu kuliah di mana? Jurusan peternakan, Tante. Oh, kamu mau jadi peternak? Peternak kucing. Saya suka kucing. Oh, bisa sukses? Oh, bisa, Om. Asumsi saya untuk peternakan dengan indukan impor, saya bisa menghasilkan 4 ekor anak hidup. Setahun 2 kali melahirkan, jadi 1 induk melahirkan 8 ekor dengan total 2 induk 16 ekor. Harga jual untuk 1 ekor anak indukan dari indukan impor adalah 4 juta rupiah, jadi total 64 juta rupiah setahun, Om. Saya kehilangan fokus di tengah-tengah kamu bicara. Tapi menurut saya ini sebuah prospek bisnis yang bagus. Mudah-mudahan, Om. Iya, ya. Enaknya jadi lo diterima sama keluarganya. Keluarga gue nggak suka sama Kipli. Kenapa? Kata bokap sih, dia nggak sopan. Pernah minum kopi dari gelas bokap. Makanya kita backstage. Terus Kipli kalau main ke rumah suka lewat genteng. Bentar, gue tahu barang yang pas. Ini komik yang Putri bikin buat gue. Gue ketemu dia di sebuah kebetulan. Dia lagi menunggu teman lamanya di airport, gue lagi nungguin temen gue. Dan ternyata kami sama-sama salah nunggu gate dan salah hari. Kami minum di kafe bandara. Gue masih ingat, 1 buah frappe dan 1 buah cappuccino dengan extra whipped cream. Gue masih ingat, Putri waktu itu memakai baju short dress warna merah, ada aksen kuning sedikit di bagian lengan. Gue masih ingat, dia dengan tulus bilang gue udah nyelamatin dia dari hal yang paling dia takutin. Sendirian. Tulus, lo bisa ngeliat itu di bola mata dia. Gue masih ingat 1, gue berpikir gimana caranya untuk tidak segera pulang. Dan 2, bisa gak momen ini selamanya. 5 menit sebelum balik dia bilang, sebentar lagi bakal hujan ya kayaknya. Dan 2 detik kemudian, hujan turun. Gue masih ingat di antara butir-butiran hujan di jendela hari itu, kami adalah 2 orang yang tidak lagi sendirian. Gue masih ingat, hari itu gue jatuh cinta. Lucu ya, gimana semuanya bisa berubah. Sekarang gue sama dia bisa putus. Tapi seperti biasa, barangnya harus masuk ke dalam kardus. Mbak Putri emang gawat ya. Mas Miko bisa sampai stres. Terus ikutan stand up. Padahal kan gak pernah berubah jadi orang lain. Sindrom BTB. Gue bakal inget banget tuh. Mendingan batunya aja yang dibuang. Iya. Ingat juga enggak kan punya siapa? Paling juga lo ninggalin cewek yang biasa nimpukin pohon jambu. Persis Alendi pergi, hujan berhenti.
Gue kecewa ngeliat matahari tetap terang. Niko. Siang. Tunggu lama ya? Papa parkir agak jauh tuh deket pasar. Bener, Pak? Iya. Udah langsung sana aja. Nanti ada yang nyari mobilnya loh. Nah, kan stang mobilnya udah papa kunci. Tapi kalau malingnya punya kunci yang sama gimana ya? Ya, buruan ya. Niko, ntar habis nganter kamu les, papa ke rumah sakit dulu ya. Udah mau 3 bulan ya, Pak? Iya. Papa mau nungguin mama tidur terus? Ya iyalah. Terus kalau mama nggak bangun lagi gimana? Sini, duduk. Sini, ikut apa? Mama bisa aja tiba-tiba bangun terus dia nggak inget apa lagi, nggak inget sama kamu, dia nggak inget sama kita. Tapi Bapak bakal tetap nunggu. Kita akan tetap nunggu, ya. Tuh, garis sepatu tuh, benerin. Kenapa kita harus nunggu? Kan mama nggak nunggu kita seperti Alindi. Alindi. Dan berhubung bokap gue sarjana geologi. Lihat nih, ya. Kamu tahu nggak apa yang terjadi kalau batu ini kita aduk, kita gesek gitu? Nggak tahu ya? Kita coba ya. Kaget ya? Sama. Papa juga kaget. Kirain nggak bakalan sebesar itu percikannya. Gini Mik, maksud Papa tuh hubungan Mama sama Papa itu harus begitu terus tuh. Hasilnya ya percikan yang indah tadi itu. Hasilnya kamu. Jadi ya dalam hubungan Papa dan Mama walaupun Mama diam, ya tetap harus bergerak. Tahu nggak, Mik? Biar Mama kamu tidur terus tuh, Papa baru tahu loh kalau dia nggak suka bubur yang terlalu lembek. Iya, dia nggak mau nelen. Yang namanya sakit, kecewa, berubah, ya itu modal buat kita tumbuh bareng. Jadi nggak berhenti cuma di satu tingkap aja. Mau ngerti nggak? Aku mau ke mama sekarang. Aku nggak mau les. Yuk. 2 bulan setelah itu, Mama ninggalin kami buat bangun di surga. Pak, ini ada titipan. Dari siap. Surprise. Aku sayang banget sama kamu, Caca. Aku emang gak mau pakai kalung, mau lupain gaya bunda. Tapi mungkin tahun depan aku mau ngelakuin semua itu. Atau tetep enggak, ya? Atau kita nemuin sesuatu yang baru. Kamunya mau nggak? Ipli. Makasih ya. Ipli. Kipli kamu kenapa? Kipli.
Kayak dia kehabisan oksigen deh, makanya nekat juga ya dia masuk ke... I love you. Tapi aku gak pakai baju pink. Aku nggak peduli. I love you tuh Kipri. Hampir saya pikir dia tidur selama-lamanya. Selamat ya, pacar kamu beranak. Wah, makasih Antik. Untung mereka udah bisa ditinggal sendiri di rumah. Oh ya, nih buat kamu juga. Tuh udah aku gambarin kucing loh. Cobain. Suka nggak? Warnanya aja sih. Kan gampang, kamu tinggal nyari celana yang cocok, sepatu yang cocok, ya kan? Bagus kok. Tuh, ada yang mau lewat. Bandara itu tempat favorit aku. Ya iyalah, ketemu aku di situ. Iya sih, tapi tuh bandara ngingetin aku ada pesawat yang singgah terus terbang lagi. Ada perpisahan dan pertemuan. Tapi yang gak berubah bandaranya. Kita bakal berubah gak ya? Buat apa? Mas Miko mau kemana? Catat, Ca. BTB itu bukan berarti berubah tidak baik. Tapi berani tumbuh bareng. Miko, kardusnya? Ambil aja. Dah, kita pasang jadi memorabilia kayak di kafe-kafe top. Iya, tapi Pak, dia belum... Mas, kami yang bayarin bilnya ya. Iya. Halo Putri, soal Twitter yang tadi. Twitter apa? Dari tadi mati internetku. Provider nggak ada yang beres, bukan doang internet. Nah itu emang nyebelin tuh. Jangan nyalain dulu internetnya. Tunggu aku sekarang ke... Belum jalan. Jalan. Restoran. Hilang. SMS nggak dibales. Sekarang makan malam karena aku dapet nilai A. Mau lupa. Put, lihat di atas ada apa? Aku mau minta maaf. Aku emang bego banget. Aku mau kita tumbuh bareng. Gak takut sama perubahan. Kita bukan bandara. Aku mau minta maaf. Aku emang bego banget. Aku mau kita tumbuh bareng. Gak takut sama perubahan. Kita bukan bandara. Kita bukan bandara. Aku mau minta maaf. Aku emang bego banget. Aku mau kita tumbuh bareng. Gak takut sama perubahan. Kita bukan bandara. Maaf telat. Udah lama? Belum. Mau mesen dulu. Boleh. Mas. Jus strawberry ekstra susu. Mas. Susunya yang bubuk, jangan yang cair. Jadi gini. Tunggu. Sekarang aku dulu ya. Ada yang mau aku omongin. Miko, aku mau minta maaf. Aku nggak seharusnya melakukan hal seperti ini. Aku ketemu orang lain, Miko.
Tunggu, aku tahu aku salah, tapi aku bisa berubah. Enggak. Kamu nggak salah dan kamu nggak usah berubah. Karena itu bukan kamu banget. Aku jatuh cinta lagi, Miko. Dia beda banget sama kamu. Dia stand up komedian terkenal gitu di TV. Kamu pasti ketawa deh kalau nonton dia. Tapi Put, Miko, aku mau kita putus. Mas Anja. Mas Miko. Pingsan habis nyemprotin obat nyamuk lagi. Enggak. Ini tadi saya mau ngusir tikus pakai racun tikus baru. Saya cobain sedikit. Ternyata ngaruh ya, Mas. Ada telepon nggak? Nggak ada, Mas. Om Miko, mau kemana? Kok nggak pamit dulu? Cucu mau lihat Om Miko ya? Lihat Om Miko ya? Lihat Om Miko di sini, Om Miko. Jangan, baru pada mandi. Selamat malam. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Makanya malam ini saya mau... Kamu bisa aja sih pangeranku. Kamu tuh yang bisa aja permaisuriku. Tunggu bentar. Panggilan sayang lo, pangeran dan permaisuri? Iya, emang kenapa? Selamat datang di Teriakan Cinta, program TV paling keren di Indonesia, disiarkan di Indonesia dan Korea Utara. Selamat Alia, pacar Anda sangat sayang dengan Anda dan sekarang Anda ada di acara. Mas, bentar Mas. Oh. Selamat Alia, Anda dalam acara TV Teriakan Cinta. Apa Anda kenal dengan Miko? Iya, pacar gue. Sambutlah Miko. Alia, setelah hampir percaya kalau cinta bagusnya masuk ke dalam kardus, kamu udah ngasih aku perjalanan yang menyenangkan. Ini buat kamu. Kamu umpetin di mana bunganya?
nanti kita taruh benihnya, terus kita tumbuhin bunganya bareng-bareng. Dan di antara marah, cemburu, kesel, dan manisnya berkali-kali diingetin kamu supaya nggak sok tahu dan nyelain orang lain, aku tumbuh jadi orang yang lebih baik. Aku cinta kamu. Kata orang hanya Tuhan dan supirnya yang tahu kapan bajai akan belok. Masih seperti itulah apa yang gue rasakan soal pacaran. Hanya Tuhan dan pasangan kita yang tahu kapan hubungan kita akan berubah arah. Tapi yang kita bisa lakukan bukannya menunggu dengan penuh ketakutan. Yang kita bisa lakukan adalah memegang tangan pasangan kita, tumbuh bersama guncangan di dalamnya, dan turun berdua ketika sama-sama sampai di tujuan. Cintaku ada di sini, tersimpan rapi seperti enggan pergi.